Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi tes 1 2. Tes 1 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih bisa dipertemukan melalui via online di live streaming Facebook Ar-Risalah Brau. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita dapat pedoman hidup kita. Teman-teman sobat muda dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Bagaimana puasanya? Semoga lancar semua ya, Insyaallah. Nah, ini kita sore hari ini kantin remaja spesial Ramadan akan menghadirkan yang spesial ya, tema spesial dan bintang tamu yang juga spesial. Pokoknya serba spesial ya. Dan buka puasa yang spesial juga ya, tapi nanti buka puasanya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana tema kantin remaja kali ini yaitu puasa tapi bucin, boleh nggak ya? Nah, puasa tapi bucin, puasa tapi budak cinta ya. Jadi budak cinta ya, bukan bubur cindol. Bubur cindol. Budak cinta ya. Puasa tapi masih pacaran, puasa tapi mesra-mesraan dengan pacarnya. Nah, ini bagaimana? Boleh nggak ya di dalam Islam? Nah, oleh karena itu nanti akan kita bahas secara tuntas, insyaallah dengan setajam apa itu? Yang penting tajam lah kita bahas ya, dari sudut pandang Islam tentunya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Ustadz Resi Prahmudi SPD. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Gimana kabarnya? Apik wae ya. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Mungkin kalau hari ini terlihat lemas ya memang karena posisinya lagi puasa. Puasa ya. Biar kelihatan pucat-pucat sedikit berarti puasa. Bibirnya pecah-pecah lagi puasa. Kalau enggak pecah-pecah Ustadz berarti. Nah, ini bisa jadi. Mungkin karena sering giniin bibirnya. Lancar puasanya Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Ngajar masih ini, puasa ya, masih ngajar ya. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz sesuai dengan tema kita nih ya. Puasa tapi bucin, boleh nggak ya? Nah, ini bagaimana ini? Tentu saja teman-teman sobat muda ini kan pasti jadi pertanyaan kan ya? Iya. Ya, ini pasti gimana ya kalau kira-kira bagaimana pembahasannya nanti insyaallah. Silahkan Ustadz Resi. Oke, syukran Ustadz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, para penonton di kegiatan kantin remaja spesial Ramadan, marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kita atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat masih diberikan lagi kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tertambah lagi kita berada di bulan suci Ramadan, Masya Allah, bulan yang sangat ditunggu-tunggu bagi kaum muslim di seluruh dunia. Karena di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, banyak begitu pahala-pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Yang tadinya amalan sunnah menjadi pahalanya seperti pahala di yang wajib gitu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan semua aktivitas kebaikan kita. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan tentunya ada keluarga dan para sahabat yang senantiasa ikhlas mendampingi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah demi tegaknya Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya bagi kaum muslim, tapi seluruh yang ada di alam ini ketika Islam hadir merupakan sebagai rahmat gitu. Pemirsa beriman dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali lagi ya. Kemarin kita temanya apa itu, Ustaz? Sukses UN ya, ujiannya. Sukses Nah, UN. sekarang Pertama. kita berada di bulan suci Ramadan dengan tema puasa tapi bucin, boleh nggak ya? Nah, sini ada pertanyaan. Kalau kita melihat bucin yang ada cincin terakhirnya ini, kalau bulan puasa teringat seperti makanan. Capcin, cindol. Gitu. Oke, baik, terkait dengan jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah terkait dengan bucin. Di sini merupakan salah satu aktivitas tadi ya Ustadz, pacaran gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada bucin ini, aktivitas pacaran, seseorang itu biasa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang ia pahami gitu, Ustaz. Iya. Jadi, seseorang itu akan sepaket pola pikir dan pola sikapnya gitu. Iya. Jadi, ketika orang berpikirnya seperti ini, pemahamannya seperti ini, dia akan melakukan itu. Jadi, pola pikir dan pola sikapnya sepaket. Nah, berkaitan dengan ini, ada 3 kita bisa ambil kesimpulan ini ya bagi umat Islam, bagi setiap orang itu, bukan hanya bagi individu tapi juga bisa sampai ke level suatu negara gitu. Misalnya terkait dengan puasa ini, ada yang seseorang itu betul-betul tidak melakukan ibadah gitu, Ustaz. Dan ada orang yang melakukan ibadahnya itu tapi setengah-setengah gitu. Memisahkan, misalnya kan hubungan kita ini ada 3, kepada Allah, kepada sesama manusia, dan terhadap diri kita sendiri. Dia hanya melakukan hubungannya kepada Allah, tapi terhadap aktivitasnya sehari dengan masyarakat atau berkaitan dengan dirinya itu dia tidak melibatkan di situ. Yang ketiga adalah orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 3 pemikiran gitu. Nah, pemikiran ini tadi yang kita bisa ambil bahwa akan mempengaruhi apa ya? Pola sikapnya. Nah, berkaitan ini biasanya orang yang berpikir ini itu kurang memahami makna tujuan hidupnya itu, Ustaz. Jadi terkait dengan tujuan hidup ini, ketika individu atau seseorang kurang memahaminya, maka hidupnya tadi tidak beraturan gitu, Ustaz. Nah, kalau berkaitan dengan pemikiran, kalau kita di sekolah biasa dalam pembelajaran PKN itu nama ideologi. Nah, ideologi artinya itu adalah pandangan hidup. Kalau dalam pemahaman Islam apa? Mabda gitu, Ustaz. Nah, itu bukan makanan buka puasa itu bukan. ya. Ini terkait dengan pemikiran gitu. Nah, ketika ada 3 ini pertanyaan yang bisa menentukan tujuan atau arah seseorang itu ketika hidup. Yang pertama adalah dia harus mengetahui dari mana dia berasal. Yang kedua, untuk apa ya hidup, dan ketiga akan kemana gitu.
ketiga pertanyaan ini harus terjawab sehingga nanti akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikapnya gitu, Ustaz. Nah, yang pertama, jika seseorang itu tidak mengetahui dia berasal dari mana dan untuk apa dia hidup, ya jadinya seperti itu, Ustaz. Ibadah itu tidak akan dilakukan gitu. Jadi melakukan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya gitu. Nah, yang kedua adalah orang yang paham dia tahu dia berasal dari Allah gitu, untuk diciptakan untuk beribadah dan setelah mati dia kembali kepada Allah, kepada penciptanya, tapi dalam tadi konteks dia hablum minan nasnya itu dia pisahkan gitu. Ya, contohnya seperti tadi, bucin tapi puasa. Nah, ini masuk kepada bagian situ, Ustaz. Dia bucin puasa tapi masih melakukan aktivitas pacaran. Yang ketiga adalah orang yang betul-betul yang memahami hakikat hidupnya ini, tujuannya hidup dia dari mana, dari Allah, dan untuk apa, untuk beribadah. Dan yang ketiga, dia akan kembali kepada Allah gitu. Dia meyakini bahwa setiap apa yang ia lakukan di bumi ini, di dunia ini, Allah akan nanti hitung gitu, akan ia pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat nanti. Nah, yang dari aktivitas bucin ini bisa kita ambil kesimpulan dia masuk kepada golongan yang kedua gitu, Ustaz. Aktivitas pacaran. Dia melakukan aktivitas pacaran itu karena pemahamannya seperti itu. Dia hanya sekedar beribadah kepada Allah, tapi aktivitas harinya dia tidak dia ikutkan gitu. Sementara di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Coba di sini orang-orang beriman. Orang beriman, padahal kita sudah Islam tapi masih dikatakan orang beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam. Padahal sudah beriman tapi masih katakan untuk masuk ke dalam Islam secara apa? Kafah tadi, secara keseluruhan, secara total, tidak menjadikan Islam itu sebagai prasmanan gitu, Ustaz. Setengah-setengah ya. Kalau ingat puasa jadi prasmanan lagi ingat. Jadi dia mengambil apa yang menurut dia benar gitu aja gitu, sesuai dengan kebutuhannya tadi. Hampir sama dengan cara pandangnya yang di pertama tadi, memikirkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Nah, orang yang seperti ini yang melakukan bucin dan puasa, kita biasa sering mendengar istilah sholat terus, maksiat jalan gitu. Nah, bisa jadi pemahamannya ini yang dari awal itu yang salah gitu, Ustaz. Pemahaman yang salah dalam memahami konteks hakikatnya hidup gitu dan aktivitasnya dalam sehari-hari gitu, Ustaz. Jadi boleh enggak ya? Nah, tentu kalau kita mengacu kepada yang tadi, ya tentu tidak boleh. Dan harus kita garis bawahi lagi, bucin pacaran ini seperti apa? Nah, pacaran kalau di dalam Islam itu kan ada namanya kholwat gitu. Nah, tapi pacaran ini harus kita garis bawahi lagi, apakah ini setelah menikah apa sebelum menikah gitu. Nah, kalau sebelum menikah ya sudah jelas itu salah dan akan berakibat kepada dosa. Tapi kalau sudah menikah pacaran, Masya Allah, ini semua apa yang kita lakukan, aktivitas kita semua bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Cari gitu, buka puasa bareng. Nah, kalau sekarang pacaran, jalan bareng, belum halal, cari puasa, izin ke orang tua, Bu, izin ngabuburit pacar gitu. Insya Allah nanti buka bareng gitu. Wah, ini kan mencampur adukan gitu. Tarawih bareng ya. Iya gitu, Ustaz. Jadi kalau secara umumnya itu boleh atau tidak? Tidak boleh kalau belum halal gitu. Jadi harus dihalalkan dulu ya. Dihalalkan dulu gitu, Ustaz gitu. Jadi dari judul kalau dia sebelum menikah nggak boleh bucinnya. Gitu, Ustaz. Berdua-duaannya ya. Iya gitu. Nah, oke, ini ada quotes yang menarik ya teman-teman sekalian. Tadi yang pertama tadi tentang pemahaman. Orang melakukan sesuatu itu berdasarkan pemahamannya. Sikap itu juga bergantung daripada pemahamannya. Ada juga tadi ibadah ketika dia tidak tahu dari mana dia berasal, ya dia tidak akan melakukan ibadah, ya kan? Toh kalau dia ibadah untuk siapa kan, menurut dia. Nah, begitu. Kemudian juga tadi harus mengerti tujuan hidup ya, tujuan hidup. Kalau dia tidak mengerti tujuan hidupnya akan kemana, ini nanti juga akan sikapnya juga, itu tadi hawa nafsu tadi yang dipakai. Nah, gitu. Jadi bahkan ada kan yang pernah bilang, saya mencuri karena Allah. Nah, dia akhirnya mencuri tapi untuk disedekahkan. Itu kan caranya udah salah gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan pemikiran-pemikiran seperti ini gitu.
Ada juga tuh saat dia niatnya membunuh tapi untuk menyeimbangkan bumi. Wah, Itu film Avenger si Thanos. ya ada. Nah, ini yang Niatnya dikhawatirkan baik gitu ya. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang dikhawatirkan gitu, Nah, Ustaz. apalagi menjangkit ke kita Iya. remaja-remaja kaum Iya, muslimin nah, ya, remaja remaja muslim. ini adalah garda terdepan gitu, Ustaz. Iya. Bahkan ada kan yang apa? Presiden Soekarno yang mengatakan, Iya. beri aku 10 pemuda kan ku gonceng bumi Goncangkan dunia atau apa gitu. Nah, ini menyatakan bahwa peran pemuda atau yang remaja ini sangat berperan penting gitu terhadap perubahan gitu, Iya. Ustaz. Jadi baper ini bukan bahas perasaan tapi bahas perubahan. perubahan. Gitu, Kalau Ustaz. bucin bahas apa tuh? Nah, ini yang Iya. Ya, dan juga tadi yang dikatakan Ustaz Resi tentang bucin ya. Iya. Bucin budak cinta, ngebucin ya kan. Kalau tadi ini kita khususkan di aktivitas Iya. pacaran ya kan. Nah, ini kan baru-baru juga ini Ustaz Resi yang Iya. kejadian yang di Broter Kini pas siang-siang itu ada pemuda-pemudi berdua di gazebo di tepian Sambaliung, ada baca? Saya belum baca. Itu nanti kan. Siang-siang kita lagi berduaan, berangkulan. Nah, itu ya. Nah, ini kan tadi sudah itu termasuk aktivitas khalwat Iya, ya, khalwat, berdua-duaan ya. Hadisnya jelas ya, Iya. la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalitsahuma. Janganlah berdua-duaan ya kan, Iya. jangan kalian. Nah, itu apalagi kira-kira jadi tadi bisa membatalkan puasa atau gimana itu? Pahala puasa atau bagaimana kalau dia melakukan Iya. bucin pacaran tadi? Oke. Nah, pacaran ini tadi berdua-duaan aktivitasnya. Nah, ini bisa mengarah kepada zina, Ustaz. Zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, ini aja jangan mendekati. Nah, aktivitas pacaran ini merupakan salah satu aktivitas yang akan menuju kepada itu. Tapi ada juga yang ngomong Ustaz, yang enggak Iya. boleh itu mendekatinya. Oh. Zinanya boleh. Nah, Itu gimana tuh Ustaz? Nah kan sudah dikatakan mendekatinya. Mendekatinya aktivitasnya itu. Iya. Jadi harus diatur antara pergaulan laki-laki dan wanita ini, Ustaz. Itu Iya, lebih menegaskan di situ. Menegaskan semestinya ya. Menegaskan. Zina gitu. enggak boleh, Ya, mendekatinya seharusnya jangan kalau boleh. kita yang beriman pada Al-Quran kita harusnya sami'na wa ta'na gitu, Ustaz. Bukan Ya. malah mencari-cari pembenaran gitu. Mencari dalil Mencari dalil untuk sendiri ya. membenarkan aktivitasnya gitu. Padahal sudah ada dalilnya Iya, tadi. sudah jelas di situ, Ustaz. Nah, berkaitan dengan puasa kan ada beberapa hal yang akan membatalkan puasa gitu. Yang pertama yang sudah jelas kan, yang puasa ini kan menahan gitu kan. Iya. Menahan jangan masuknya makanan gitu. Maksudnya sesuatu yang sampai pada rongga bagian dalam tubuh atau yang masuk dari mulut, hidung dan telinga. Nah, salah satu yang membatalkan puasa ini nanti seperti makan itu tidak boleh kan, namanya puasa gitu. Sengaja ya. Nah, dari sini 10 hal yang membatalkan puasa termasuknya terkait adalah berzina itu, Ustaz. Nah, jangankan berzina tadi, mendekatinya aja dilarang gitu. Nah, aktivitas pacaran ini kan sesuatu yang mendekatkan itu kepada itu. Meskipun hanya di awalnya goncengan gitu. Iya. Pegangan tangan gitu. Meskipun itu, tapi kan ini sudah jelas gitu, dilarang. Ada aturan-aturan di dalam Islam itu terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan gitu, ya. Ustaz. Karena ini perbuatan dosa yang Iya. memang jelas aturannya di dalam Quran ya, sudah Iya. dikasih tahu. Tapi dikhawatirkan lagi saat ini, Ustadz, Iya. kalau dia suka sama jenis. Nah, nauzubillah ya. Ini lebih parah lagi kan, tidak bisa dilihat gitu. Sama laki-laki jalan, perempuan jalan. Ya itu tadi kembali kepada kepemahamannya itu, Ustadz, Pemahamannya. gitu. Insya Allah jika pemahamannya sudah matang, insya Allah itu sudah bisa ini mengurangi sedikit lah gitu Iya. daripada aktivitas maksiat. Nah, jadi itu ya. Jadi ada yang hal-hal, jadi tadi bukan hanya masuk makanan ya, Iya. di tenggorokan ya kan, ya, secara sengaja, bukan hanya itu sebenarnya Iya. membatalkan ya kan. Tadi juga dikatakan yang membatalkan itu kalau masuk di tempat yang lain ya, Iya. telinga ada yang masuk atau lewat hidung, nah ya kan. Dan kalau kita baca lagi itu ada bagian kubul dan dubur, Nah, sesuatu iya. yang masuk itu bisa. Nah, termasuk tadi hal yang bisa membatalkan puasa atau pahala puasanya adalah melakukan aktivitas dosa ya. Iya, Nah, itu. salah satunya adalah
ngebucin. Bucin. Pacaran ya, kita Iya, khususkan. pacaran. Nah, ini pacaran, rangkul-rangkul yang belum menikah. Iya. Karena jelas aturannya kan. Iya, udah jelas aturannya. Bagaimana, ada lagi Ustaz Resi? Mungkin itu lanjut, ada lagi. Nah itu ya. Kayak tadi ya, bucin itu. Bucin. Kalau Ustadz Resi lihat ini bagaimana ini secara umum pergaulan kita yang ada di tempat kita ini, kemudian secara luas di Indonesia apa gimana? Menurut pembacaan Ustadz Resi gimana ini? Penerawangan. Apakah sudah Ya. Islami atau belum Islami? Yang Islami itu seperti apa sih Iya. sepertinya? Jadi masih banyak ya aktivitas-aktivitas yang ini tadi, ada yang Islami, ada yang tidak Islami gitu. Yang tidak Islaminya ini itu mereka yang mencampur baurkan itu, mencampur adukkan itu, Ustaz. Nah, anak remaja atau pemuda kita saat ini tidak juga semata-mata kita menyalahkan mereka. Jadi ada beberapa tingkatan. Yang pertama terkait dengan dirinya, pemahamannya. Yang kedua adalah faktor amar ma'ruf nahi mungkar atau kontrol masyarakat gitu, Ustaz. Nah, ini sangat penting itu. Karena itu tadi hablum minannas. Ingat kita di dalam Al-Qur'an itu disampaikan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita disuruh untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Jadi kontrol masyarakat ini untuk generasi berikut itu sangat penting itu, Ustaz. Jadi ketika kita melihat sesuatu kemaksiatan atau ada dari pemahaman pemuda-pemuda atau remaja kita saat ini yang salah, ya itu menjadi tugas kita gitu. Jadi ada seruan itu, ada dakwah di situ. Disinilah wajibnya kita untuk berdakwah gitu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kontrol suatu negara gitu, Ustaz. Untuk mengatur bagaimana remaja-remaja atau generasi-generasi kita ini supaya mereka tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu, Ustaz gitu. Mungkin saat ini anak-anak itu dicekcoki dengan hedonisme gitu, Ustaz. Jadi kalau kita membahas dengan isme itu berarti pemahaman lagi gitu, Ustaz. Hidup selalu dengan bagaimana cara hidup enak gitu. Tapi lupa bagaimana mati enak. Mati enak. Bagusnya jadi quotes menarik gitu. Jadi kontrol negara ini sangat penting. Kita lihat sinetron-sinetron saat ini itu di bulan puasa kita lihat itu campur baur mereka itu. Padahal ada puasa anak ya. jalanan atau apa sih, saya nggak telanjur ini. Cuman kalau kita lihat di televisi seperti itu, bahkan di iklan-iklan kita lihat mereka berbarengan gitu. Meskipun aktivitasnya tadi ibadah, tapi di situ ada maksiat gitu, Ustaz. Jadi ibadah terus tapi maksiat jalan. Jadi tadi ada 3. Pertama dari individunya, yang kedua kontrol masyarakat, yang ketiga ini adalah kontrol dari suatu negara itu. Harus bersinergi ini semua gitu. Tidak bisa kita menyalahkan satu tadi. Nah, biasanya dalam suatu negara itu kalau kesalahannya banyak, maksudnya kerusakannya itu banyak, berarti kesalahan secara sistematis gitu, secara sistem gitu. Kita lihat semua ini sangat mengarah kepada situ, kepada sistem, dan semua permasalahan itu berkaitan. Biasanya kan permasalahan masalah ekonomi, nanti berkaitan dengan pendidikan. Jadi semua itu berkaitan masalah di situ, Ustaz. Jadi harus ada sebuah sistem yang mengaturnya secara keseluruhan gitu. Mungkin ibarat di sekolah, Ustaz ya. Nah, iya. Di sekolah itu kan ya kadang yang masuk itu awalnya tidak baik jadi baik karena sekolahnya memang bagus sistemnya. Tapi ada yang awalnya baik, pendiam, polos, pas keluar jadi Jadi di sekolah kan ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada semua lengkap di situ. Nah, itu semua kan harus bekerja sama untuk menghasilkan output yang baik gitu, Ustaz. Kalau enggak bekerja sama semuanya cekcok, kasihan nanti anak-anak ini gitu. Nah, begitu pula sistem dalam negara gitu tadi ya. Ketika menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang seperti itu gitu nanti. Dari generasi awal aja remaja udah mereka tidak bisa diatur, maksudnya sudah rusak gitu. Gimana nanti ke depannya gitu kan. Jadi harus bersinergi ketiga tadi, Ustaz. Individu, masyarakat dan negara ya. Sistemnya. Jadi semuanya itu kalau dalam sebuah buku yang ada anak baca itu tidak ada kemuliaan tanpa Islam. Tidak ada Islam tanpa syariat. Tidak ada syariat tanpa adanya kekuasaan atau daulah gitu, Ustaz. Nah gitu ya.
Nah, ini juga penting ya. Supaya apa? Tercapainya Islam rahmatin alamin itu, Ustaz. Alamin, bisa Jadi terwujud. Islam bukan hanya sekedar diketahui, tapi juga harus diterapkan gitu. Iya. Seperti tadi di awal, bahwa Islam hadir itu bukan hanya bagi kaum muslim, tapi rahmat bagi seluruh alam gitu, Ustaz. Iya. Mungkin kalau kita membaca kisah-kisah itu kan, atau sejarah Nabi itu kan, tentang kaum Yahudi yang merasa ini, yang apa? Yang sama Sayyidina Ali gitu, Ustaz. Iya. Yang rumahnya di apa? Atau pada zaman Amr bin As ya. Nah, yang Rumahnya orang mau Yahudi itu digusur. merasa dizolimi gitu Iya, kan, iya. akhirnya mengadu ke Amirul Mukminin, Ya. dan Masya Allah di situ apa waktu itu malah salah gitu. Salah ya. Yang benar ini. Tapi dengan sistem seperti itu dia merasa nyaman gitu, Iya. merasa tidak terzolimi, dan akhirnya dia tentram hidupnya itu. Iya, Gitu, masuk Ustaz. Islam ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi faktor yang mempengaruh itu ya terjadinya kesalahan-kesalahan itu tadi ya. Iya, Salah betul. satunya maraknya aktivitas pacaran Iya. itu bukan hanya faktor individunya saja ya, Iya. tapi ada faktor lain yaitu masyarakat dan negara ya. Iya. Masyarakat yang abai terhadap hukum-hukum Islam, Iya. itu bisa memunculkan di tengah-tengah mereka itu kemaksiatan. Iya. Ya. Misalnya ada anak muda, misalnya remaja, yang dia itu berdua-duaan misalnya di atas motor, Iya. rangkulan. Tapi kalau masyarakatnya mengatakan itu sesuatu yang biasa saja, tidak ada yang negur kan? Nah, iya. Tapi kalau masyarakatnya tidak mengabaikan hukum Islam, Hmm. dia tahu itu enggak benar, Iya. pasti dia larang kan. Iya. Nah itu apalagi tadi kalau sampai negaranya tadi Nah, abai iya. dengan hukum Islam. Iya, karena pernah mengikuti sebuah kajian itu bahwa ada namanya dosa investasi gitu, Ustaz. Nah itu bukan hanya uang bisa investasi ya, dosa pun juga bisa berinvestasi gitu. bisa diceritakan itu, Ustaz Rezi. Gimana sih? Yang ingatnya sih itu, Ustaz. Artinya Ada dosa maksudnya jadi investasi, ada ya. dosa yang itu memang dilakukan orang itu, Nah. tapi ada orang yang dapat dosa itu karena orang lain. Orang lain. Jadi ya. seperti itu, Ustaz. Iya, Orang lain berbuat dosa, kita juga kena Kita dosa kena, itu, karena ya. kita tidak mengingatkan gitu, tidak Ustaz. mengingatkan ya, betul. Nah, ini kalau bisa seperti ini ya, kalau kita tidak ada aktivitas tadi amar ma'ruf nahi mungkar, Mm-mm. kita juga dapat imbasnya gitu. Nah, Mungkin itu. kalau dengar apa ceramahnya Zainuddin tuh, Ustadz Kiai Haji itu, Mm-mm. yang minum alkohol lu gitu kan, yang judi lu, tapi kalau murka Allah datang yang kena bukan hanya lu. Kita juga kena semua Kena gitu. semua ya. Iya. Begitu ada bencana alam ya, Iya. kena semua kita pasti. Iya, Nggak nggak akan milih-milih. pilih-pilih bencana tuh. Oh, Rumah itu aja kena tsunami misalnya. ya kalau memang seperti itu, Ustaz. Harus semua bersinergi gitu. Jadi tidak serta-merta kita hanya menyalahkan gitu individunya gitu. Tapi apa yang sudah kita buat gitu sebagai masyarakat gitu. Tentunya juga ada kontrol dari negara. Nah, saat ini mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin kita dicekcoki, mungkin pernah dengar kalimat ini yang pemuda yang good looking. Iya. Itu katanya salah satu ini teroris gitu. Iya. Nah, ini jadi bingung nanti kan pemuda-pemuda kita yang ikut mengkaji Islam lebih dalam malah dicocok-coki dengan kata-kata yang seperti itu. Kasihan Iya, nanti betul. jadi bingung mereka itu. Yang coba untuk memperdalam agamanya itu malah dicocok-coki dengan kalimat-kalimat gitu. seperti itu. Kasihan nanti itu nanti bingung sendiri mereka Nah, gitu. ya, ada lagi tuh saat yang katanya kalau belajar Islam jangan terlalu dalam. Nah, nanti dibilang jadi radikal. Radikal. Gitu. Nah, kalau good looking jadi teroris, Mhm. belajar Islam terlalu dalam jadi Iya. radikal. Radikal itu. Nah, ini khususnya kalau kita belajar tentang kata radika itu kata Iya, belajar biologi itu radix artinya akar gitu. Akar. Ya memang kalau kita belajar Islam belajar sampai ke akarnya. Buktinya Iya. di setiap sekolah kita ada belajar tentang fikih gitu, Ustaz. Iya, iya. Bahkan sebelum belajar fikih ada kaidah usul fikih. Nah, sebelum kaidah usul fikih ada nanti belajar bahasa Arabnya gitu, Bahasa Ustaz. Arab. Jadi berkaitan ini sampai ke akar-akarnya gitu. Akar, dan memang harus dalam belajar Iya, ya. Jadi dalam luar biasanya kita umat Islam ini dalam melakukan aktivitas itu selalu berhati-hati gitu, Ustaz. Iya, betul. Dalam melakukan aktivitas. Contoh misalnya dapat uang di jalan tuh nggak mikir semata-mata langsung diambil, Nah. tapi mikir
ini gimana hukumnya gitu kan. Pasti selalu berpikiran gimana hukumnya. Nah, Jika standarisasi berpikirnya adalah berpikir secara Islami gitu, Ustaz. sama halnya kalau kita hubungkan dengan bucin, misalnya Nah, ada cewek Iya. nganggur misalnya, kan kita nggak Nganggur. mungkin langsung nyamperin kan, Iya, langsung rumahnya di mana, ngapain. Nah, Pasti lebih hati-hati ya. Iya. Uang aja hati-hati kan. Nah, itu. Banyak modus gitu. Nah, modus. Kalau di masalah pelajar ini ya, mungkin kalau kita pada zaman kita sekolah jahiliyah dulu, Nah, mungkin seperti itu kita menemukan teman-teman kita. Mungkin bahkan juga bisa terjadi pada kita pada waktu itu. Tapi memang ya karena itu tadi tidak ada pengaturan di sekolah gitu kan, Nah. laki-laki dan perempuan akhirnya larinya ke situ ada nanti. nggak situ ya? Kenalan gitu kan siapa, Nah. di mana, bisa enggak belajar ini yuk. Belajar bareng, tahu-taunya pulang ke rumah WhatsAppan. Apalagi ini. sekarang media ini Masya Allah Masya modern, sangat ini kalau tidak hati-hati berakibat berbahaya gitu. Jadi saya pernah baca gitu bahwa teknologi ini memudahkan manusia, tapi Iya. dengan Islam hidup manusia lebih terarah gitu. Terarah. Nah, gitu. Teknologi memang memudahkan kan, tapi banyak yang terarah gitu. Terarah. Tapi dengan Islam, dengan pemikiran Islam semua jadi terarah gitu, Terarah Ustaz. ya kehidupan Gitu. kita semuanya ya. Iya, Ustaz. Nah, ini teman-teman sekalian ya, quotes yang menarik ini. Dengan Islam hidup terarah, tertata dan sebagainya. Bahkan dalam penggunaan teknologi juga, kalau Iya. ada Islam, kita akan menggunakan teknologi itu Iya. secara baik ya kan, Iya. untuk Bukti- kepentingan yang baik-baik. Buktinya ada aplikasi namanya TikTok gitu, Ustaz. Ah, Itu kan banyak orang selalu mengetahuinya bahwa yang joget-joget gitu. Iya. Tapi kita lihat coba, ada yang misalnya kan kita lihat buka scroll di Facebook atau apa atau status ya. Ada yang coba menggunakan TikTok itu dia untuk berdakwah gitu, Ustaz. Nah, Nah, itu yang Masya Allah bagus. itu dia mengimbangi di situ, mengimbangi Ustaz. ya. Sekalipun di Nah, TikTok juga gitu Nah, kan. di TikTok juga. Itu tadi penggunaannya kalau secara berpikir Islami Ah, akan bagus jadinya gitu, iya, Ustaz. betul. Mungkin kalau para yang cinta Quran, para kori-kori, wah itu. Atau yang berdakwah, yang lain yang menyampaikan satu ayat itu menjelaskan artinya gitu. Sering Iya. kita ketemu di situ itu, Ustaz. Dan Masya Allah ada juga pemuda-pemuda yang seperti itu, Ustaz, mengimbangi teknologi ini dengan standarisasi berpikir Islam gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Iya. suatu kemajuan Iya, ya. suatu Kita kemajuan. makin hari teknologi makin maju ya. Sekalipun di sisi itu ada negatifnya memang, Iya. tapi alhamdulillah ada pemuda-pemuda, Iya. orang-orang yang mau dakwah gitu kan, Iya, mencapaikan dakwah. kebenaran ya kan. Alhamdulillah itu seperti Terlepas dari itu dia mencari followers atau apa gitu, Nah. Ustaz. Tapi luar biasa di situ luar aktivitasnya biasa ya di itu. situ ya. Kan kita Ada nggak tahu. nilai-nilai Islam. Kita kan hanya tahunya tuh berdakwah, urusan hati itu Allah yang ngatur gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang gitu, tapi Allah gitu yang Subhanahu membolak-balikan hati gitu. bolak-balikan hati. Nah, Ustaz Resi, kira-kira apa nih pesan buat teman-teman nih untuk bagaimana pergaulannya agar dalam pergaulan itu bisa terjaga, tertata? Itu bagaimana, Ustaz Ya, Resi? oke, pesan-pesannya sesuai yang pernah saya alami adalah yang paling pertama adalah teruslah kita mengkaji Islam gitu. Jangan takut dibilang Islam radikal, jangan takut dibilang Islam apa? Jangan Intoleran. takut ya, jangan takut dibilang pemuda yang good looking mengarah ke Good tadi looking, itu. nah. Tapi tetap kita terus belajar, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada 3 dimensi tadi, hablum minallah, hablum minannas dan hablum minan nafs tadi. Iya. Hablum minan nas ini Masya Allah itu ada aktivitas kita bermuamalah dengan sesama yang manusia gitu. Iya. Gitu, Ustaz. Allah Jadi ya. kunci yang pertama adalah teruslah mengkaji Islam. Tapi mengkaji Islamnya jangan hanya terpaku pada satu. Misalnya terpaku satu Ustaz, semua harus kita pelajari, belajar di sini dan belajar misalnya ada belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Arab, semua harus kita karena memang itu identitas kita sebagai Iya. umat muslim gitu, Ustaz. Iya. Jangan sampai kita melupakan apa yang harusnya kita menjadi identitas kita sebagai umat muslim gitu, Ustaz. Belajar Qur'annya mau, Iya, belajar. giliran fikihnya nanti dulu ah. Nah, itu. Atau misalnya belajar yang sifatnya muamalah, Iya. nanti dulu ah. Ya, sekarang ini banyak kita lihat aktivitas yang akhirnya juga mengarah kepada Islam gitu, Ustaz. Iya. Kita lihat ada pengusaha rindu syariah, Nah, pengusaha bebas riba, bebas utang. Bebas Nah, riba. lihat sekarang tuh, Masya Allah sudah mulai masuk ke situ kan, Mulai sudah berkembang, menyadari ya. bahwa Islam ini rahmatil alamin gitu, bukan hanya mengatur kepada Allah, tapi mengatur bagaimana cara hidupnya gitu, iya. bagaimana cara memperoleh sesuatu itu
dengan cara Islami gitu, dengan cara syariah gitu. Tapi jangan juga nanti karena berpikirnya sekarang yang syariah, tadi pacaran syariah. Nah, itu yang kacau nanti. Harus diperhatikan lagi gitu Ustaz. Ada juga itu forum dokter muslim atau apa Nah, itu itu. ya. Ada juga yang pemuda hijrah. Nah, hijrah. itu Masya Allah nih banyak komunitas-komunitas yang bisa kita jadikan bisa bergabung ke dalamnya gitu. Untuk belajar ya, Iya, mengkaji belajar Islam. itu. Jadi teruslah mengkaji Islam gitu. Sampai kita dapatkan, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan selalu kita dapatkan ketenangan di situ Ustaz. Iya. Meskipun nanti dalam hal-hal lain atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu. Tapi tetap kita belajar Islam gitu Ustaz. Belajar Islam, Jangan ya. khawatir nanti dengan istilah radikal itu. Ya, jangan takut pandangan manusia. Iya. Karena- Kita beribadah itu karena Allah bukan Karena karena Allah. dilihat bukan karena ingin dilihat manusia gitu. Makanya ada hadis itu, beribadahlah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Oh, iya. Sekalipun engkau tidak melihat Allah, tapi Allah itu melihatmu. Nah, Iya. ini kan. Apalagi Ustaz Resi selain belajar Islam, Belajar mengkaji Islam. Ya tadi mungkin kalau kita menyimak lirik lagunya Opik gitu. Nah, itu bisa jadi berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Soleh gitu. ya. Oh, tombok hati. Nah, itu obat hati. Tombok Gitu. hati. Bisa nanti dijadikan rujukan itu. Maksudnya isinya gitu. Iya. Mendapatkan ketenangan hati ini. Jadi kita mencari kebahagiaan itu bukan hanya yang yang sementara gitu, tapi yang sampai kita kepada akhirat kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Ya. Nah, terus kalau pesan-pesan lagi nih. Nah, pesan-pesan supaya yang puasanya lebih ya, puasanya lebih yang pacaran mantap. tolong diputuskan pacarnya. Putuskan untuk Iya, menikah karena atau putuskan kalau kita putuskan kalau misalnya yang masih usia sekolah ya putuskan aja ya. gitu, pacarannya. Tapi kalau sudah misalnya sudah bekerja, usahakan dihalalkan. Nah, dihalalkan. Gitu. Karena kalau kita baca di bukunya Ustadz ini ada nama judulnya itu udah putusin aja gitu. Udah putusan. Jadi bukan udah nikahin aja, putusin aja. Karena memang yang saat ini menjangkiti virus merah jambu ini, Nah, itu kaum remaja kita Ustadz, kaum yang masih bersekolah gitu, yang masih belum siap mereka untuk ke jenjang pernikahan. Jadi memang tulisannya putusin aja. Diputusin aja. Jangan lupa ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika sudah mengetahui bahwa itu adalah dosa gitu. Kita melakukan aktivitas ibadah kan, terus ada juga dosa situ kan sayang jadi gitu. Yang tadi STMJ itu. Sholat terus. Bukan. Susu, telur, Madu jahe. madu Bukan jahe. itu. Jadi sholat terus, maksiat jalan ini dikhawatirkan. Kita beribadah tapi ada maksiat di situ. Akhirnya nanti dikhawatirkan kita di hari akhir nanti menjadi orang yang merugi gitu. Iya. Beribadah tanpa memperhatikan hal-hal yang lain gitu Ustaz. Itu ya. Itu, Ustaz. Nah, itu teman-teman sekalian. Masih banyak lagi tapi yang itu aja yang kita tahu. Insya Allah. Bisa nanti anak remaja-remaja itu mencari tahu lagi hal-hal yang baik gitu, Mencari tahu ya. untuk menghindari daripada aktivitas bucin ini tadi Ustaz. Ya, pacaran karena memang sangat marak sekali ya. Iya gitu Ustaz. Nah, ini padahal di bulan suci Ramadan ini mestinya kita manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, ya kan, menjauhi kemaksiatan. Ya kan, uang sudah dijamin kan, Iya. bahwa pada saat bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Iya. Lah, masa kita buka pintu neraka lagi sendiri? Nah, ini kan kita buka kemaksiatan, buka hal-hal yang nggak baik ya, salah satunya bucin-bucin yang belum nikah tadi ini ya. Di dalam bulan suci Ramadan kan, jangankan hal-hal yang haram, Iya. banyak hal-hal yang halal itu juga di siang hari tidak diperbolehkan, ya kan, Tadi Pak? makan. Makan, termasuk yang sudah nikah tadi ya kan, Iya gitu Ustaz. melakukan hal-hal yang sampai kepada yang hal-hal intim di rumah tangga. Nah, Iya. itu apa namanya, antara suami istri. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Iya. Apalagi yang belum menikah. Nah, ini yang Ini dikhawatirkan ini. Ah, Jadi yang menontonnya semoga menonton gitu kan, yang pacaran ini biar paham gitu. nah, biar paham, mudah-mudahan ya Iya. segera tobat ya kan. Kalau memang mampu sudah, Iya. ya udah datangin orang tuanya. Ada bilang ustadz itu bilangnya gini, kalau kita ya orang yang berani
main-mainin dalam tanda kutip wanita itu orang-orang yang serius. Tapi kalau sekedar main-main, jangan main-maini perempuan. Ini dalam tanda kutip semua ya. Iya, Maksudnya kutip kalau semua. sudah mampu, orang yang apa namanya, yang menikah itu orang-orang yang serius memang. Iya. Tapi kalau orang cuma apa namanya, mau PDKT dua-duaan sama perempuan, Iya. tapi tidak ada niatan untuk nikah, nah itu dia berarti main-main itu. Nggak, lepaskan aja yang kayak Iya. begitu ya. Padahal dalam Al-Quran tuh Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama Nah. kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum La'allakum tattaqun." tattaqun. Nah, kita disuruh berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa gitu. Bertakwa. Nah, termasuk salah satu untuk mencegah kita tidak pacaran itu berpuasa gitu, Ustaz. Nah, Kan ada hadisnya itu, jika kamu tidak sanggup menikah maka puasa gitu. puasa ya betul. Jadi memang itu waktu masih bujang Bang. Nah, Itu hal yang selalu anak amalkan gitu, berpuasa gitu. Karena memang ketika puasa tuh badan lemas, maksudnya Mas, ya. lemas itu tidak akan melakukan, jangankan melakukan yang halal, pasti yang haram itu tidak terpikirkan Tidak lagi terpikir gitu. lagi ya. Contoh seperti makan tuh kan, kita sudah mikir oh ini tidak boleh. Apalagi yang haram itu pasti tidak akan kita lakukan gitu, Nah, Ustaz. itu mau bisa mengontrol Nah, ya. apalagi ini di bulan puasa Bulan nih. puasa. 30 hari kita meskipun ada 29 ada 30. Nah, ini luar biasa nih kita dikasih Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertobat, untuk melatih diri kita di situ, Iya. Ustaz, gitu. Apalagi nih aktivitas pacaran ini kan berkaitan dengan kalau kita nak kutip lagi hawa nafsu ini, Hawa Ustaz, nafsu, ya. gitu. Iya betul. Jadi ketakwaan itu juga bisa dilatih dengan puasa, Nah, ya, ini menambah puasa, ya, selain tadi misalnya dengan dorongan keimanan, dorongan keikhlasan, tetapi juga dengan dorongan apa namanya, aktivitas puasa itu Iya. ya. Itu makanya teman-teman, sobat muda dimanapun berada, nah ini kita jaga. Alhamdulillah ya, Ustaz Rezi. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan ini berkah buat kita Iya, ya. amin. Insyaallah kapan-kapan Iya. kita nanti sharing-sharing Iya. lagi ya. Ya, saling Alhamdulillah. mengingatkan kita. Ya, saling mengingatkan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Takwa, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Iya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ya, Iya. dengan Ustaz Rezi dari perbincangan kita. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang mendengarkan, Iya. nah ini bisa tambahan ilmu, masukan, nah, hal-hal yang perlu dipraktekkan segera Iya. seperti tadi itu UPA, Iya. UPA, udah putusin aja. Itu harus segera ya. Iya, harus segera. Harus gitu. segera, karena kalau tidak, Iya, dosa-dosa kita kita. ketika hadir ayat itu sami'na wa ta'na gitu. Sami'na wa Kita mendengar dan taat gitu. bukan sami'na wa nanti dulu. Sami'na wa ata'na. Nah, teman-teman dimanapun berada, barangkali ini yang bisa kami sajikan di hadapan teman-teman sobat muda sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu buat kita dan penguat keputusan kita untuk segera bertindak untuk tobat, ya kan. Kemudian Iya. ya itu Terlebih tadi, di kalau bulan sekedar Ramadan. main-main udahlah, kita kasih tahu tuh pasangannya, udah kita tobat aja sudah, ini perbuatan dosa ya, sekalipun enggak ngapa-ngapain, cuma misalnya duduk naik motor berdua. Iya. Nah, itu kan sudah jelas tadi kata Ustaz Rezi, kholwat. Iya. Ya, makanya kita harus hindari, tobat kita kepada Allah, apalagi ini bulan suci Ramadan. Ayo, mumpung ini masih panjang ini bulan suci Ramadan. Masih banyak yang mesti kita lakukan. Ya. Ustaz, itu aja. Terima Iya. kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pada Ustaz Rezi juga. Iya, syukran, Ustaz. Kemudian kepada teman-teman juga. Mudah-mudahan kita nanti bisa kembali lagi, saya dan Ustaz Rezi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kekeliruan, mohon dimaafkan. Dan mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk sebanyak-banyak kita melakukan amal soleh. Iya. Dan mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa dan jangan sampai ngebucin. Nah, ngebucin. Sekian, atau mungkin ada statement terakhir, Ya, terakhir. sebelum kita tutup. Iya. Jangan pernah kita menyepelekan hal yang kecil. Ya. Baik itu dalam kemaksiatan maupun dalam ketaatan. Bisa jadi dalam ketaatan itu, dalam kebaikan, amalan kecil itu kita sepelekan, di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan bisa jadi kemaksiatan yang sekecil apapun itu kita sepelekan, di situ terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nauzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, niscaya Allah akan
niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan atau keburukan seberat zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya nanti. Nah, sebagaimana dikisahkan ada dua peristiwa. Yang pertama adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang cuman membuang duri di jalan, Ustaz. Dan juga ada siksa kubur karena orang buang airnya gitu, Ustaz. Nah, jadi dua peristiwa ini jangan pernah kita berpikir perkara kecil akan berakibat kecil, tapi kita ingat perkara kecil itu akan menuju kepada peristiwa yang besar gitu. Jadi janganlah kita menyepelekan sesuatu hal yang kecil, baik itu dalam ketaatan maupun dalam kemaksiatan. Ingat, api berawal dari yang kecil, kemudian membakar rumah yang sangat besar gitu. Demikian, Ustaz. Baik, demikian tadi closing statement dari Ustadz Resi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada berkahnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu kembali di acara kantin remaja selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.